Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan bagaimana cara menggunakan aplikasi e-learning, baik kita menggunakan HP atau menggunakan laptop dan sebagainya. Yang jelas bahwa aplikasi learning tersebut merupakan aplikasi pembelajaran untuk kita gunakan sebagai guru atau sebagai dosen pada tempat kita mengajar, sebagai dosen di salah satu universitas atau sebagai guru di salah satu sekolah. Nah, baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya pahami. Semoga dapat dicerna dengan baik. Langkah awal yang kita harus lakukan ketika ingin masuk ke aplikasi learning, tentu kita harus mengecek dulu bagaimana koneksi internet pada HP atau laptop kita untuk masuk kepada bagian fitur e-learning. Nah, setelah itu kita masuk di aplikasi browsing atau bisa menggunakan Google Chrome atau bahkan menggunakan aplikasi lainnya seperti browser dan sebagainya. Cuman di laptop saya menggunakan aplikasi Google Chrome untuk mengakses e-learning. Kita klik. Nah, di halaman ini untuk masuk kepada aplikasi e-learning, tentu kita harus memasukkan satu alamat website agar dapat masuk kepada aplikasi learning. Nah, saya berikan contoh ya, karena saya sudah menggunakan learning dengan alamat website yang saya gunakan. Contoh, nah ini dia, pascayayanpare.gunungmio.com. Kita klik. Nah, tampilan awal e-learning seperti ini. Nah, baik kita sebagai guru tentu akan tampil seperti ini. Kalau kampus memberikan profil halaman awal e-learning seperti ini. Nah, kemudian di sini terdapat nama atau username yang kita masukkan agar lebih mudah untuk mengingat akun kita masuk kepada aplikasi e-learning ini. Nah, di sini terdapat password dan ini sudah disediakan oleh sekolah atau kampus yang kita tempati mengajar. Nah, saya masukkan link dulu. Password. Nah, di sini ada terdapat checklist. Jika kalian ingin mengingat, menyimpan atau lebih mudah mengetahui username kalian, cukup checklist dulu seperti ini. Jika tidak, ya cukup dari checklist. Namun saya memilih checklist agar lebih mudah mengingat atau mengakses kembali. Nah, kemudian ketik masuk. Nah, ini dia teman-teman sekalian, kita sudah berada di halaman e-learning ya, dan itu tentu kita harus mengetahui bahwa aplikasi e-learning ini akan sering dijumpai oleh iklan. Nah, makanya tidak usah risau, tidak usah khawatir, iklan ini hanya sebatas lewat saja. Namanya iklan ya, hanya menjadi penghibur saja, tidak usah khawatir, cukup atasi saja yang semampu kita. Kemudian ini sudah masuk kita di halaman awal. Nah, di sini banyak fitur yang ditampilkan di dashboard saya, disebabkan karena saya masuk di e-learning kampus, dan ini semua ini adalah teman-teman saya untuk
dapat mengakses e-learning masing-masing. Nah, untuk lebih jelas lagi, tentu kalau kita sudah masuk di halaman ini, maka yang paling pertama kita lakukan adalah mengecek profil kita. Di bagian sudut kanan ini akan tampil seperti ini. Karena saya sudah memiliki akun, sudah memiliki profil seperti ini, maka tampilnya seperti ini. Nah, ketika kalian baru masuk, ya, maka pasti Anda belum memiliki akun sebagai pengajar, maka harus dibuka profil untuk mengganti atau mengatur bagaimana profil kita, ya, membutuhkan foto misalnya, menggunakan nama untuk lebih mudah diketahui diketahui peserta didik kita atau bahkan mahasiswa kita. Nah, di sini karena saya sudah mengatur profil saya, maka tidak banyak lagi yang perlu diubah. Tetapi ketika kita baru masuk, maka kita pilih ubah profil. Tentu ketika Anda sudah masuk di sini, kalian akan menemukan nama yang kosong dan foto yang kosong. Maka untuk mengubah itu, maka di sini nama yang pertama diubah. Namanya siapa, kemudian di sini nama akhirnya siapa, ya, kemudian memasukkan alamat email kalian yang aktif, kemudian memasukkan kota kalian di mana, kemudian daerah kalian di mana, menambahkan keterangan nama salah, kemudian di sini menambahkan foto pengguna, klik saja, ya, perbarui profil, ya, foto pengguna, seperti itu. Karena sudah ada, ya, perlu sulit. Jika ingin memasukkan foto baru bagi kalian semua, maka silakan buka saja. Kali ini untuk maka pilih file. Nah, kemudian cari di sini untuk kalian bisa jadikan sebagai foto. Maka akan muncullah seperti itu, sama seperti itu. Itu teman-teman sekalian. Nah, setelah kita masukkan foto profil dan nama profil kita, maka silakan klik perbarui profil. Maka akan muncullah foto yang kalian upload tadi dan juga nama yang kalian sudah atur. Maka itu akan menjadi akun Anda sendiri. Kemudian yang kedua adalah kita kembali ke halaman awal dashboard learning ini. Nah, baik, kita masuk di beranda saya agar lebih mudah kita pahami bahwa kalau kita sebagai pengajar, maka e-learning inilah sebagai jalan untuk kita mudah memberikan atau membagi satu pelajaran, materi pelajaran kepada peserta didik kita atau mahasiswa kita. Nah, di sini terdapat beberapa item, ya, topik pertemuan untuk kita bagi kepada peserta didik kita atau mahasiswa kita agar mereka mampu mengakses apa sih yang kita pelajari pada pertemuan awal, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan sampai pertemuan terakhir. Tentu kita harus lebih memberikan penjelasan yang lebih spesifik, yang lebih jelas agar mereka mudah memahaminya. Nah, di sini ketika Anda sudah masuk, nama yang muncul di sini bukan pertemuan pertama, hanya saja saya sudah mengubahnya. Tapi di sini akan muncul pertama kali kalian masuk, yaitu topik 1. Nah, di sini topik 2. Nah, kemudian di bawah topik 3, topik 4, dan seterusnya. Nah, jika kalian sudah masuk di topik-topik itu, maka pasti kalian membutuhkan banyak topik untuk dijadikan sebagai sebagai bahan ajar agar banyak pertemuan, banyak topik. Karena umumnya yang kita gunakan itu ada
14 pertemuan sampai 16 pertemuan. Nah, untuk mengubah daripada topik tersebut, maka kita harus masuk di hidupkan mode ubah. Klik saja. Nah, kemudian kita tunggu. Nah, ini sudah masuk di mode ubah. Nah, di sini kita sudah masuk di mode ubah. Nah, sebelumnya tadi itu kita belum mampu mengubah bagaimana topik-topik ini ya. Nah, di sini kita sudah bisa mengubahnya. Nah, teman-teman sekalian, untuk mengubah topik tersebut, untuk mengubah pertemuan ini, cukup klik ini saja. Nah, di sini pertemuan pertama, kalian tulis saja di sini pertemuan pertama, karena tulisan pertamanya pasti topik 1. Nah, kemudian bagaimana cara untuk memasukkan keterangan, apa sih yang harus diketahui dari pelajar kita, maka masukkan keterangan ya. Ubah topik, masukkan keterangan di sini. Nah, ini dia. Pada pertemuan pertama, masukkan keterangan bahwa itu pertemuan pertama dan berikan deskripsi, penjelasan apa yang harus pelajar kita mengetahui apa sih di pertemuan pertama itu, yaitu tentang belajar pada semester ganjil ya, atau dan sebagainya, tergantung kita memiliki materi. Setelah kita itu langsung simpan perubahan, dan ingat sekalipun kita setelah menulis atau bahkan memberikan penjelasan di sini, jangan lupa simpan perubahan. Jangan sampai kita menulis banyak deskripsi tetapi tidak tersimpan, itu akan memunculkan masalah baru. Bisa saja kalian bisa stres karena tidak mengetahui atau bahkan melupakan kode simpan tersebut. Nah, teman-teman sekalian, tentunya dari situ bukan cuman merubah topik atau mengubah nama topik tersebut saja dan memberikan keterangan, juga kita harus mengetahui bagaimana menambahkan topik. Nah, di sini di paling bawah, karena saya sudah menambahkan sampai topik ke-12 dan saya menggantinya dengan nama pertemuan ke-12. Nah, di sini akan muncul tambah topik. Karena teman-teman sekalian, ketika Anda baru masuk, itu yang tercantum di sini hanya 5 topik ya, sampai pertemuan ke-5. Cuma saya di sini saya sudah menambahkannya sampai ke-12. Nah, gampang saja teman-teman sekalian untuk menambah topik. Cukup klik ini sudut kanan bawah. Kemudian tulis kalian mau tambah berapa. Kalau mau tambah 2, berarti akan muncul topik 13 dan topik 14. Jika ingin menambah 1, cukup tulis 1 saja. Seperti ini misalnya, saya tulis 1, itu akan muncul 1. Jadi ini sekarang sudah menjadi 15 topik teman-teman sekalian. Nah, karena di sini mulai pertemuan pertama sampai pertemuan ke-12 saya sudah mengisinya dengan materi, maka tentu saya akan memberikan penjelasan lebih spesifik, lebih detail lagi cara mengupload atau masukkan materi, kemudian juga memberikan tugas dari materi yang kita bagi. Nah, di sini kita akan tambahkan sebuah aktivitas atau sumber yang akan kita kaji di sini. Kita masuk di sini, tambahkan sebuah aktivitas baru. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada beberapa item. Ya, ada beberapa item. Jika kita ingin mengupload sebuah gambar atau video, cukup kita masuk di folder saja. Jika kita ingin mengupload sebuah tugas, masuk di sini. Ini bentuk file materi yang kita berikan, ini bentuk quiz, atau kita inginkan sebuah jawaban merupakan quiz. Banyak sekali item-item yang perlu kita ketahui teman-teman sekalian. Nah, ini bentuk aktivitas, bagaimana peserta didik kita atau mahasiswa-mahasiswa kita proses belajarnya menggunakan aktivitas di rumah masing-masing, kita menggunakan aplikasi ini. Nah, kalau ini menggunakan sumber
seperti link video dari YouTube atau mungkin link video dari channel-channel yang lain. Ini merupakan buku semacam ebook untuk mereka jadikan referensi tugas. Nah, ini folder ketika ini mengirim untuk mereka baca. Nah, jadi ini bentuk bentuk referensi, sebagai referensi saja. Tapi kalau ini bisa saja berubah sebagai tugas. Kita masuk di sini untuk memberikan tugas teman-teman sekalian. Ya. Nah, ketika masuk di sini, kita menggunakan bahasa yang sederhana saja supaya mereka paham. Kita menggunakan membuat rangkuman. Membuat rangkuman, misalnya membuat rangkuman. Nah, di sini kita jelaskan rangkuman yang bagaimana. Buatlah rangkuman dari materi yang dibagikan. Materi yang dibagikan. Nah, tentu kita masukkan materi juga untuk dia bisa melihat, mengecek langsung materi yang kita bagikan ini sebagai referensi rangkuman dia. Kemudian klik file, kemudian pilih file. Kalian pilihlah di mana file kalian untuk berikan tugas. Saya berikan ini dia tugas learning, masukkan. Ini sudah masuk, kemudian unggah file. Unggah file. Di sini sudah masuk teman-teman sekalian. Nah, tentu kita sebagai guru atau sebagai dosen memerlukan yang namanya batas waktu pemberian tugas itu, kapan peserta didik kita atau mahasiswa-mahasiswi kita mengumpulkan tugasnya, sampai kapan batasnya. Nah, ini adalah batas kita mengirim, ini adalah waktu kita mengirim tanggal berapa. Karena kebetulan ini hari Selasa, ini tanggal 19 bulan Januari bulan 1 dan jam berapa. Kita masukkan saja, ini akan secara otomatis terisi. Kemudian ini kita akan mengirim batas waktu, kapan batas waktu pelajar kita mengirimkan tugasnya. Ini dia, jika diaktifkan. Jika ingin dia bebas, maka jangan diaktifkan. Tapi kalau kita memberikan batas, maka checklist. Ini batas akhir waktu juga ada, artinya lebih jelas lagi batas akhir waktunya. Baru bisa dikumpul. Nah, setelah itu di paling bawah di sini ada dua pilihan. Teks daring, misalnya kita menggunakan teks daring. Tentu di sini kita berikan kata untuk teks daring apa yang kita inginkan dari tugas dia. Berupa teks. Di sini kita aktifkan. Jika tidak, cukup dengan berkas saja, dan itu memiliki jumlah maksimum berkas yang dikirim. Kalau kita inginkan 2 ya 2, kalau 1 ya 1, seperti itu. Kemudian ukuran maksimum pengiriman atau penyimpanan daripada unggah situs yang kita butuhkan itu paling maksimum adalah 100 MB. Kemudian kita bisa pilih juga tipe yang diterima seperti apa. Kalau bisa diterima sebagai video ya tulis video, ya jika tidak ya tidak usah diisikan, bebas. Setelah itu simpan dan kembali ke kursus. Maka itu secara otomatis teman-teman sekalian akan berubah di topik 13 ini menjadi sebuah tugas. Maka siswa akan mengetik ini. Di sini kita lihat. Ini dia. Ini sudah hasilnya tersembung dari siswa. Tidak. Berapa? Nah, ini dia batas waktu dia kumpul tanggal
26 Januari 2021. Waktu tersisa mereka untuk mengerjakan tugas 6 hari 1 jam. Ketika kita sudah melihat tugasnya, maka wajib kita memberikan nilai. Ini berarti dia sudah bisa mengakses, melihat langsung, mendownload di layar laptopnya masing-masing. Ini dia, ini teman-teman sekalian. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita mengupload materi, tentu kita sebagai pengajar akan selalu standby terus untuk melihat dan mengecek bagaimana mahasiswi kita dalam mengumpulkan tugas. Cukup kita matikan mode ubah untuk ketika kita sudah memahami itu. Tentu kita ingin melihat bagaimana tugas yang saya bagikan itu apakah sudah selesai dia kerjakan atau belum. Jadi kita cek saya di sini peserta berapa. Kita masuk di menu peserta. Nah, di sini teman-teman sekalian. Di sini akan muncul nanti semua teman-teman kalian muncul nanti untuk sebagai peserta daripada anak didik kita, peserta kita, dan itu akan juga muncul pada poin-poin pertemuan ini untuk kita memberikan tugas. Ada secara otomatis akan menunjukkan notifikasi baru. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, oke. Saya kira itu saja untuk kita keluar daripada learning ini, cukup logout. Nah, ini halaman awal kita masuk. Oke, kita kembali. Saya kira cukup ya penjelasan sedikit tentang bagaimana menggunakan learning untuk memudahkan kita mengakses dan membagikan pelajaran kepada pelajar kita, mahasiswa-mahasiswi kita, agar lebih mudah memahami dan kita juga lebih mudah mengajarkan, meskipun kita dalam keadaan tidak di sekolah, tidak di kampus, tetapi kita masih bisa menyalurkan pelajaran kita. Ya, saya kira cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.